Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sehat semua ya? Iya. Bu. Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Ya, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya doa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, nah anak-anakku sekalian, di materi yang kali ini Ibu akan melanjutkan dari KD yang sebelumnya, bab 1 itu kan tentang ruang lingkup administrasi keuangan ya, di KD 3.1. Nah, sekarang yang KD 3.2 itu tentang memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Materinya sudah Ibu bagikan ya di Google Classroom. Ada handout-nya, ada PowerPoint-nya juga, silakan bisa dibaca-baca. Kemudian Ibu lihat hari ini yang bergabung ada 7 orang ya yang sudah bergabung. Hari ini kita akan mempelajari atau akan membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Ya, kita langsung mulai saja materinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan, kalian diharapkan dapat menjelaskan dasar kebijakan pengelolaan keuangan, kemudian mengidentifikasi dasar kebijakan pengelolaan keuangan, juga melakukan dan mengklasifikasi kebijakan pengelolaan keuangan dengan kreatif dan inovatif, secara mandiri, santun, teliti, dan tanggung jawab. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita langsung ke materinya tentang kebijakan pengelolaan keuangan ya, mulai dari arti dari kebijakannya dulu. Ya, Ibu jelaskan di sini. Yang namanya kebijakan itu adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Itu arti dari kebijakan. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian, menurut kalian kenapa perlu ada pengelolaan keuangan? Ainul, Saida, Soeba, ayo. Kenapa harus ada pengelolaan keuangan? Ya, Saida. Supaya perusahaannya bisa lancar ngejalanin kayak supaya ini Apa? Memberi keuntungan. Kenapa harus ada pengelolaan keuangan? Supaya lebih teratur. Ya, pengelolaannya itu lebih teratur, lebih tertib dalam hal administrasinya. Gitu ya. Nah, ini ya, jadi intinya kenapa harus ada pengelolaan keuangan? Karena kalau tidak ada pengelolaan keuangan nanti akan kacau administrasi keuangannya. Bisa jadi nantinya malah pengeluaran itu justru lebih besar daripada pemasukan. Tuh ya. Pemasukan. Kemudian, nah kalau tidak ada pengelolaan keuangan juga apa? Bisa dimungkinkan nanti ada terjadinya pemborosan atau bisa juga dimungkinkan terjadinya korupsi atau penggelapan dana gitu ya, makanya harus ada pengelolaan keuangan ya. Nah, berikutnya Ibu lanjut. Berikutnya, nah ini sumber keuangan ya. Sumber keuangan ini ada 3 macam ya. Pengelolaan keuangan itu kalau dalam sebuah organisasi kita harus tahu sumber keuangannya dari mana ya. Kita ada di perusahaan, kita harus tahu itu sumber keuangannya dari mana aja. Yang pertama dari pemerintah.
Dari pemerintah ini maksudnya jadi di lingkungan aparatur pemerintahan yang pada dasarnya merupakan organisasi itu ya, dari yang mulai yang tertinggi sampai yang terendah, untuk membiayai seluruh kegiatannya itu sumber dananya diperoleh dari pemerintah. Apa sih Bu contohnya yang dari pemerintah itu? Nah kalau sumber yang dari pemerintah, nah pemerintah itu pemasukannya kan berarti negara. Negara itu pemasukannya ada dari pajak dan juga penerimaan yang bukan pajak. Ya, jadi ada dua macam. Itu contohnya kalau yang dari pemerintah. Nah, yang kedua, sumber keuangan yang asalnya dari bantuan. Ya, dari bantuan. Nah, ini dari bantuan organisasi di luar bidang pemerintahan, terutama organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi volunteer atau sukarela dalam mewujudkan tugas pokoknya, ya, pengadaan dananya itu tergantung dari partisipasi anggota, ya. Jadi partisipasi anggotanya itu yang menentukan sumber banyaknya atau banyak atau tidaknya sumber keuangan di organisasi tersebut, gitu ya. Bisa juga bantuan ini diperoleh dari masyarakat atau juga bisa bantuan yang berasal dari luar negeri, gitu ya, bantuan luar negeri. Nah, itu untuk sumber keuangan yang berasal dari bantuan. Yang ketiga, ya, sumber keuangannya itu berasal dari milik perorangan. Artinya, organisasi di bidang ekonomi, industri, dan jasa sebagai badan usaha milik perseorangan atau sekelompok kecil orang itu menghimpun dana yang disebut modal untuk mewujudkan kegiatan pokoknya dari para pemilik dan orang lain. Gitu ya. Jadi kalau yang milik perorangan, ya sumber keuangannya dari si individu pemilik usaha tersebut. Gitu ya. Kalau misalkan pemiliknya satu orang, berarti milik perorangan itu, atau misalkan juga dari beberapa orang. Kalau misalkan perusahaannya itu didirikan oleh beberapa orang. Gitu ya. Nah, sampai ya mudah-mudahan kalian bisa sedikit lebih paham gitu ya daripada hanya membaca saja. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya lagi, coba tadi siapa ya? Soaibah, coba sumber keuangan itu apa saja? Apa aja tadi? Pemerintah, bantuan, sama milik perorangan. Iya, betul. Ya. Satu lagi, coba Ibu minta dijelaskan yang apa itu kebijakan pengelolaan keuangan. Coba Ibu jelasin oleh Saidah. Coba Saidah. Kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Iya, bagus. Ya, nah itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, nanti di pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan masih di bab yang sama, ya materi yang selanjutnya. Kemudian untuk tugas itu sudah ada di LKPD ya, yang Ibu berikan, tinggal dikerjakan, kemudian dikirim balik ke Ibu ya kalau sudah dikerjakan. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, kalian bisa lebih paham, ya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu tutup. Oke, Ya, Ibu akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.